Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran pendidikan Al-Qur'an, di mana kali ini kita akan membahas kandungan surah At-Tin, surah ayat ke-1 sampai ke-8. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang tajwid daripada surah At-Tin, dan kali ini kita akan membahas tentang makna dari surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Kita ingat ada 4 surah pertama, Wat-Tini Waz-Zaitun, demi buah tin dan buah zaitun, Wa-Turi Sinin, dan demi bukit Sina, Wa Hadzal Baladil Amin, dan demi negeri Mekah ini yang aman ini. Nah, dari 3 surah pertama, 3 ayat pertama ini dalam surah At-Tin itu mengandung makna yang dimana disebutkan pada episode sebelumnya, pada permulaan surah At-Tin ini masih tersisa beberapa poin penting dalam ayat ini yang perlu kita buka rahasia yang terkandung di dalamnya. Misalnya tentang buah tin, zaitun, dan bukit Tursina atau bukit Sinai sebagai perangkat Baladil Amin. Apa maksudnya? Nah, itu yang akan kita bahas pada episode kali ini. Apa rahasia daripada buah tin, buah zaitun, dan bukit Sinai? Pada minggu lalu Bapak sudah membacakan tentang silahkan kalian baca materi ini, ya. Materi ini mengandung tentang rahasia, ya. Sampai sini ya. Sampai tabel-tabelnya apa? Yang dimana ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Oke, kita identifikasi dulu dari kandungan surahnya. Ya, di sini Bapak akan membuatkan sebuah tabel. Tabel ini tentang makna surah At-Tin. Ya, apa maknanya dalam surah At-Tin itu? Ya, memiliki berbagai sudut pandang. Pertama, versi Arabnya apa? Ya, dari At-Tin, zaitun, bukit Sinai, dan negeri yang aman. Tempatnya di mana? Buah tin, zaitun, dan bukit Sinai, dan negeri yang aman. Kemudian nabinya apa? Itu silahkan kalian identifikasi apa saja yang masuk dalam isi dari tabel ini. Oke, yang pertama-tama yaitu apa versi Arabnya. Ini bisa kalian lakukan di sini. Ya, kalian bisa mengambilkan At-Tin itu versi Arabnya, mengambil daripada At-Tin, surah At-Tin siapa ya? Wat-Tini. Jadi masukkan versi Arabnya di sini, masukkan kalian ubah ke versi Arabnya. Ini ya, At-Tin. Jadi ibaratnya itu mengkonversi daripada Arab ke Indonesia. Kemudian ada zaitun, zaitun. Wat-Tini Waz-Zaitun, Wa-Turi Sinin. Bukit Sinai adalah Turi Sinin. To, waw, ro, sa, ya, nun, ya, nun. Itu di sini. Wa hadzal baladil amin. Jadi bahasa Arabnya adalah baladal
pertama tempatnya, sebenarnya kalau kalian baca itu di halaman 27 bagian atas disebutkan tentang tempatnya, yaitu tempat yang banyak ditumbuhi buah tin, tempat yang banyak ditumbuhi buah zaitun ya, dan tempat yang ditumbuhi dengan tempat yang berada di Bukit Sinai itu di mana tempatnya atau negaranya di mana, dan Baladil Amin itu di mana juga tempatnya. Kalau kalian baca itu pasti dapat ya. Pertama buah tin, tempatnya itu adalah Damaskus. Ya, Damaskus. Kemudian ada Az-Zaitun, itu tempatnya adalah jadi kalau kalian baca itu ada di Baitul Maqdis. Kemudian kalau Turi Sinai atau Bukit Sinai, kalau kalian cek di Google Map itu ada di Mesir ya. Dan Baladil Amin, negeri yang aman. Karena ayat ini adalah surah Makkiyah, maka ini yang dimaksud adalah kota Mekah. Kalau Mekah maksudnya adalah di Arab Saudi. Ini yang dimaksud dengan At-Tin, tempatnya, tempat yang banyak ditumbuhi buah tin, yaitu adalah Damaskus. Tempat yang ditumbuhi banyak buah zaitun yaitu Baitul Maqdis. Kemudian tempatnya Bukit Sinai itu adalah di Mesir ya, bisa saja kalian cek di Google Map ya. Dan kota Mekah yang dimaksud di sini adalah Baladil Amin, negeri yang aman, karena ayat ini adalah ayat Makkiyah. Nabinya itu adalah sebagaimana di sambungannya tadi sebagai tempat ini. Setelah diidentifikasi oleh para ulama tentang tempatnya, maka ulama mengingat kalau tempat ini adalah tempat suci ya, tempat suci yang dimana masing-masing ada nabinya. Contohnya kayak Damaskus, itu adalah tempatnya Nabi Nuh alaihissalam ya. Nuh alaihissalam. Kemudian lagi kalau tempat yang banyak zaitun itu kan Baitul Maqdis, itu tempatnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian lagi Mesir, kalian tahu yang melawan Fir'aun siapa? Ya, Nabi Musa. Kemudian di kota Mekah pasti kalian tahu Nabi kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah empat nabi. Ini adalah nabi-nabi yang sangat terkenal. Yang mana ini memiliki tempat yang sangat mulia ya. Ini adalah tempat-tempat mulia yang dimana nabinya itu ada. Kemudian energi manusia itu kalian buka di halaman 29. Energi manusia itu adalah pertama buah tin itu diibaratkan sebagai makanan. Kemudian zaitun itu adalah minuman. Kemudian Bukit Sinai itu di sini itu adalah sehat dan beribadah. Nah, dari kenapa di At-Tin disebut makanan? Karena dari segi penggunaan makanan, pemakanan buah tin itu dimakan, sedangkan buah zaitun itu diminum. Biasanya dikenal dengan minyak zaitun yang dimana sehat untuk diminum. Jadi ini lebih pada untuk diminum. Dan kemudian
sehat dan beribadah. Apa maksud dalam Bukit Sinai sehat dan beribadah? Karena Bukit Sinai adalah tempat bersejarah bertemunya Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Beliau menyendiri selama 40 hari dan dia pulang dalam keadaan sehat dan ibadahnya juga mantap sehingga bisa bertemu dengan Allah langsung dan bisa berbicara dengan Allah secara langsung, yang dimana pada umumnya nabi-nabi itu mendapatkan wahyu melalui pesan malaikat Jibril, artinya ada perantara. Tapi kali ini Nabi Musa bertemu langsung dengan Allah di Bukit Sinai setelah menyendiri selama 40 hari. Kemudian ada indera manusia. Indera manusia itu ada, kalau kalian buka di halaman 30, itu indera manusia. Atin itu diibaratkan dengan melihat. Kemudian zaitun itu diibaratkan dengan mendengar. Kemudian waktu di sini diibaratkan dengan bicara. Nah, seperti halnya dalam khasiat ya, buah tin itu memiliki khasiat ya untuk penglihatan ya, memiliki vitamin C yang sangat kuat. Kemudian juga buah zaitun akan menyehatkan pendengaran seseorang. Dan untuk Bukit Sinai itu bukan sesuatu yang dimakan, tetapi adalah tempat yang bersejarah karena Nabi Musa alaihissalam satu-satunya nabi yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala yang di bumi. Tetapi ada juga satu nabi yang berbicara dengan Allah secara langsung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'raj ini. Tetapi bukan di bumi ya, tetapi Nabi Muhammad di Mi'rajkan, diperjalankan ke Sidratul Muntaha untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam konsep keluarga itu ada ibu yang baik. Kemudian ada bapak yang baik. Ini ada di halaman 30 ya. Dan anak yang baik. Ini adalah konsep yang keluarga yang dimana buah tin itu diibaratkan sebagai ibu ya. Kemudian buah zaitun itu diibaratkan sebagai ayah atau bapak, dan waktu di sini atau Bukit Sinai itu diibaratkan sebagai anak yang baik. Ini adalah yang disebut dengan keluarga sakinah, keluarga yang sempurna. Kemudian amal jariah bisa kalian temukan di halaman 30. Ada sedekah, kemudian ada ilmu yang berguna, kemudian ada anak yang soleh. Ini yang dimaksud dengan amal jariah. Buah tin itu mengamalkan sebagai sedekah yang dimana pahalanya akan mengalir terus ya. Orang yang beramal dengan cara bersedekah ya, selama amalnya tadi masih digunakan oleh orang lain ya, seperti masjid ya, masjidnya terus bangunannya terus ada, kemudian digunakan terus untuk beribadah, sedangkan orang yang bersedekah sudah meninggal tetap mengalir terus menerus, kalau ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ini nanti ada kaitannya dengan makna surah At-Tin yang ke-7 ayat 7. Kemudian juga ada ilmu yang berguna. Ini adalah amal jariah, pahala yang tiada putus, itu memberikan, selain memberikan sedekah berupa harta, bisa juga memberikan ilmu yang berguna. Selama kita memberikan ilmu ya, seperti seorang guru memberikan murid ya, saat muridnya paham dan mengamalkan, maka apa yang disampaikan yang berupa kebaikan itu akan berpahala juga kepada gurunya, sebagai pahala yang tiada putusnya selama dia anaknya
anak muridnya terus mengamalkan apa yang diajarkan oleh gurunya, dan kemudian anaknya nanti mengajarkan lagi kepada muridnya lagi, akan mengalir lagi kepada anak muridnya. Jadi ilmu yang sangat bermanfaat itu sangat penting ya. Nah, itu diibaratkan dengan buah zaitun. Dan terakhir adalah anak yang soleh ya, yang dimana anak yang soleh ini adalah anak kita. Saat kita meninggal nanti, kita berharap itu kepada anak kita, karena amal kita sudah padat atau putus. Nah, kita berharap kepada anak kita semoga mendoakan kepada kita dengan cara kita mengajarkan untuk mendoakan orang tua kita juga. Jadi saat anak kita melihat, oh kita mendoakan kuitan kita, orang tua kita, maka anak kita akan juga akan mengikuti kita sebagaimana kita selalu mendoakan kepada orang tua kita. Ajarkanlah untuk mendoakan orang tua agar kita nanti yang sebagai orang tua akan didoakan oleh anak kita. Kemudian ada baitul konsep, ini yang terakhir ya. Sebenarnya baitul konsep itu adalah yang pertama, atin itu diumpamakan sebagai hajar aswad. Kemudian ada az-zaitun itu diumpamakan sebagai maqam Ibrahim. Itu tempat yang ada di dekat Baitullah ya. Dan ada Hijr Ismail. Ya, jadi buah tin adalah hajar aswad. Kemudian buah zaitun itu diumpamakan sebagai maqam Ibrahim. Ya, maqam Ibrahim adalah tempat di samping daripada Baitullah. Maqam dari segi makna bukanlah makam, tetapi tempat berdiri atau bekas pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian hajar aswad yang biasanya ada di samping Baitullah berbentuk bulat. Biasanya umat manusia berbondong-bondong untuk mencium daripada hajar aswad ini. Kemudian hajar aswad ini diartikan sebagai Al-Quran. Kemudian maqam Ibrahim ini diartikan sebagai ilmu yang berguna. Dan Hijr Ismail itu diibaratkan sebagai zakat. Maaf, ini maqam Ibrahim itu adalah sholat. Ya, sholat. Hajar aswad itu berwarna hitam, itu diumpamakan sebagai Al-Quran, yang dimana ini adalah makna daripada at-tin. Yang kedua, maqam Ibrahim itu diumpamakan sebagai buah zaitun. Ini adalah maqam Ibrahim adalah ja'alal maqam Ibrahim musalla, yaitu tempat sholat. Dan Hijr Ismail yang setengah lingkaran itu diumpamakan sebagai zakat. Nah, inilah ada 8 makna daripada atin berdasarkan sudut pandangnya. Itu berbeda-beda ya, tergantung kalian mengartikannya sebagai apa. Nah, kemudian yang negeri aman semua sepakat itu adalah kota Mekah, jadi tidak banyak perdebatan. Nah, ini yang dimaksud dengan makna surah At-Tin. Oke, kita masuk daripada buku ya. Dalam buku ini kita masuk pada kandungan surah yang ayat ke-3, karena kita sudah bahas ke-3 ya. Nah ini dia ayat ke-4 tuh. Maka sebaik-baik diri manusia adalah yang memiliki 3 kriteria di atas yang telah dijelaskan secara gamblang. Jadi manusia
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bentuk sebaik-baiknya ini memiliki 3 kriteria, memiliki kriteria atin, kriteria zaitun, dan kriteria bukit Sinai. Yang dimana tadi banyak sekali yang tidak dapat kita petik dari arti daripada buah tin, yaitu seperti melihat, mendengar, dan bicara. Kemudian energi manusia itu ya makan, minum, dan sehat dan beribadah, ya. Kemudian juga memiliki amal jariah yang 3, yaitu sedekah, ilmu bermanfaat, dan anak yang soleh, dan macam-macam lainnya. Ini sudah ada juga dijelaskan berbagai sudut pandang lain yang bisa diartikan dengan makna daripada buah tin, zaitun, dan bukit Sinai. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya neraka. Bagusnya sudah manusia diciptakan Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya, tapi pada ayat kelima disebutkan bahwa kita bakalan dilemparkan ke tempat serendah-rendahnya. Allah sudah berfirman atas nama buah tin, Allah bersumpah atas nama buah zaitun, Allah bersumpah atas nama bukit Sinai, Allah bersumpah atas nama negeri yang aman atau Mekah, ya. Allah bersumpah bahwa kita telah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan Allah juga bersumpah kita bakalan dilemparkan ke tempat serendah-rendahnya, itu neraka. Jadi ayat ini adalah ayat yang bukan main, ya. Ini adalah kabar ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita akan ditempatkan ke neraka, yang menandakan bahwa neraka itu benar-benar ada. Ya, ini menjawab bahwa mengatakan neraka itu cuma bualan belaka, nggak akan terjadi. Tapi Allah berfirman dalam surah Tin, demi buah tin, Allah, demi buah zaitun, demi bukit Sinai, ya, demi negeri yang aman. Allah berfirman bahwa kita ini sudah diciptakan yang baik, sudah rupanya, sifatnya, akhlaknya, dan tapi pada akhirnya kita bakal dilemparkan ke neraka. Bagaimana agar selamat? Ini ada ayat ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putusnya. Ya. Jadi orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh adalah jawabannya agar kita bisa terselamatkan daripada ancaman daripada Allah, daripada siksa api neraka. Ya, pertama syaratnya beriman. Ya, setelah beriman jangan cuma beriman saja, itu amal soleh dikerjakan. Apa itu amal solehnya? Yang tadi Bapak sebutkan tentang 3 amal jariah. Amal pertama adalah sedekah, yang dimana pahalanya nggak akan putus. Ya, jadi perbanyaklah sedekah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Jangan malu kalian membagi ilmu. Kata Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun cuma 1 ayat. Selama itu benar dan kalian cuma tahu cuma 1 dalil, sampaikan itu. Barangkali 1 ilmu itu nanti akan disampaikan ke teman kalian, barangkali akan diamalkan oleh teman kalian, barangkali teman kalian akan mengajarkan kepada anaknya atau muridnya, yang akan menjadi pahala yang tiada putus. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Didiklah anak kalian menjadi anak yang soleh, agar nanti anak-anak kalian mendoakan kalian sebagai orang tua yang sangat disenangi oleh anak kalian. Fama yakandzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan kamu mendustakan pembalasan sudah adanya keterangan itu? Ini ayat ini adalah menjawab kepada orang-orang kafir Quraisy yang nggak percaya adanya hari kiamat. Maka Allah bertanya, apa yang membuat kamu mendustakan atau tidak mempercayai adanya hari pembalasan atau hari kiamat sudah keterangan ayat ini, setelah ayat ini diturunkan? Alaysallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya? Jadi
penciptaan adanya surga dan neraka itu menandakan bahwa Allah itu maha adil, ya. Dengan adanya surga dan neraka, maka kita dapat berbuat dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya orang kafir, orang yang berbuat maksiat masuk surga, maka itu nggak akan adil. Ataupun orang yang berbuat baik, orang yang paling dermawan, orang yang paling senang berbuat kebaikan dimasukkan ke neraka, itu juga nggak akan adil tanpa ada perhitungan atau pembalasan. Maka Allah menciptakan surga dan neraka untuk menciptakan agar kita berbuatlah sebaik-baiknya di dunia, agar kita bisa memetik hasilnya nanti di hari kiamat. Ya, jadi hari kiamat nanti adalah di akhirat nanti adalah gambar daripada amal yang kita berbuat di dunia. Lakukanlah sebaik-baiknya apa yang telah ada di dunia ini, karena hidup di dunia cuma sekali. Jadi pergunakanlah waktu kamu dengan sebaik-baiknya dengan amal kebajikan. Itulah pembahasan kita pada hari ini. Marilah kita membaca dan mengkaji Al-Quran, menegakkan sholat dan suka menolong orang lain agar kita bisa terselamatkan daripada ancaman Allah bakalan dilemparkan ke api neraka. Itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.